akan melanjutkan diskusi tentang laporan arus kas. Kalau tadi sudah sampai terpotong ya tadi, karena saya nggak tahu kalau kapasitas hanya 10 menit. Kita tadi sudah sampai di penjualan aset tetap. Sekarang kita melanjutkan ke penambahan investasi pada entitas asosiasi. Ini seperti investasi pada saat kita mendiskusikan analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Ya, ini penambahan investasi pada entitas asosiasi. Jadi seperti itu. Untuk membeli saham atau untuk membeli obligasi. Kalau aktivitas atau penambahan investasi pada entitas asosiasi berarti penambahan jumlah saham yang dimiliki. Oke. Sama dengan penempatan investasi jangka pendek, itu juga pembelian sekuritas. Pembelian sekuritas atau investasi di surat berharga yang short term ya, yang sifatnya adalah jangka pendek atau short term. Oke, setelah kita diskusi tentang aktivitas investasi, kita diskusi tentang aktivitas pendanaan. Sebenarnya aktivitas pendanaan ini, arus kas aktivitas pendanaan ini hanya terdiri dari 3 hal. 1, peminjaman atau hutang dari bank. Kemudian yang kedua, menerbitkan surat obligasi atau menjual obligasi. Yang ketiga adalah menerbitkan saham atau menjual saham. Kalau utang di bank, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bayar utang pokok dan bunga. Kemudian kalau menjual obligasi atau menerbitkan obligasi, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah membayar bunga dan membayar pokok obligasi. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah menjual saham. Kalau menjual saham itu sama, ada konsekuensinya adalah membayar dividen kepada entitas pemilik atau kepada pemilik perusahaan. Oke, di sini ada pembayaran dividen kepada entitas induk dan ada kepentingan non pengendali. Oke, nanti kita diskusi lagi ya tentang itu. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke PowerPoint, ke slide. Nah, sebenarnya laporan arus kas ini yang tidak dimiliki oleh laporan laba rugi. Jadi kalau laporan arus kas, aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, itu adalah sarana atau cara menganalisis likuiditas perusahaan, menganalisis solvabilitas dan fleksibilitas keuangan. Contohnya seperti apa sih kalau likuiditas itu? Nah, kalau likuiditas ini nih. Likuiditas itu ketersediaan aset non-kas menjadi kas. Ya, ketersediaan aset non-kas menjadi kas. Karena apa? Di laporan arus kas itu muncul berapa jumlah pembayaran dari pelanggan. Ya, tadi kita sempat diskusi berapa jumlah pembayaran atau berapa jumlah pembayaran dari pelanggan. Jadi kan penjualan itu bisa jadi cash, bisa jadi non cash. Nah, berapa yang sudah cash? Sudah dibayar cash. Kemudian juga mengukur solvabilitas. Nah, solvabilitas ini adalah kemampuan membayar liabilitas yang jatuh tempo. Jadi perusahaan ini punya duit nggak sih buat bayar utang, gitu ya? Punya duit nggak untuk bayar utang? Ini arus kas yang bisa menganalisis. Jadi arus kas ini yang bisa melihat bahwa oh iya dia masih punya duit kok untuk bayar utang. Ya. Yang terakhir adalah fleksibilitas keuangan. Nah, fleksibilitas keuangan ini sama seperti gini. Ini kan kemampuan bereaksi dan menyesuaikan dengan peluang dan tantangan. Jadi ini sisa duit gitu, sisa duit atau free cash flow gitu ya. Seperti contohnya saya analogikan kalau Anda punya uang saku 1 juta dalam 1 bulan. Kebutuhan pokok Anda tiap bulan itu 800.000.
ya, beli pulsa, kuota internet, buat makan. Terus kemudian Anda pergunakan juga untuk fotokopi, untuk beli buku, untuk yang positif-positif aja ya. Nah, seperti itu. Sisanya adalah 200.000. Itu 200.000 itu untuk menjagani ya. Untuk jagani fleksibilitas keuangan. Itu maksudnya. Jika sisa 200.000 tadi itu ada peluang usaha, Anda bisa ambil itu peluang usahanya. Misalnya jual beli pulsa. Oke. Anda bisa jual beli pulsa sehingga uang 200.000 tadi itu bisa ditambah gitu melalui keuntungan Anda bisnis dari jual beli pulsa. Itu yang maksudnya menyesuaikan dengan peluang dan tantangan. Oke. Berikutnya adalah sebetulnya kan intinya begini. Kalau laporan arus kas itu berapa jumlah kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dan berapa yang dikeluarkan. Berikutnya, berapa jumlah kas yang dihasilkan investasi dan berapa yang dikeluarkan untuk aktivitas investasi, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini adalah penting, yang poin D. Dari mana sumber dana untuk pembayaran hutang? Yang benar itu pembayaran hutang itu dari mana? Dari operasi. Ya, yang benar itu pembayaran hutang adalah dari aktivitas operasi. Kalau pembayaran hutang itu dari hutang, udah nggak benar tuh. Udah nggak benar itu. Itu semakin lama semakin bengkak, dan akhirnya bisa dinyatakan bangkrut perusahaan tuh. Nah, kenapa saya bilang dari operasi? Karena pembayaran hutang itu sebetulnya kita ngutang tuh buat apa sih? Supaya operasi perusahaan itu berjalan. Makanya kita ngutang. Sehingga idealnya bayar utang pun juga dari aktivitas operasi. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham. Ini gampang, ini saya sudah sampaikan tadi waktu kita melihat laporan arus kasnya PT Semen Indonesia. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, kita tidak akan mendiskusikan tentang metode tidak langsung dan metode langsung untuk penyusunan laporan arus kas karena Anda udah dapat di financial accounting. Kemudian ini, nah implikasinya, jadi interpretasinya apa? Satu, kalau laporan laba rugi itu pasti mengukur profitabilitas. Tetapi tidak bisa likuiditas. Ya. Dan solvabilitas. Solvabilitas tadi apa? Solvabilitas itu kemampuan membayar utang. Kalau likuiditas apa? Kemampuan menghasilkan kas. Ya. Duitnya ada nggak sih? Terus kemudian yang kedua, nah laporan laba rugi itu tidak menunjukkan ada arus kas masuk atau arus kas keluar. Yang penting itu pendapatan dan itu beban. Masuklah ke laporan laba rugi. Jadi tidak ada arus kas masuk, tidak ada arus kas keluar. Sedangkan di aktivitas operasi ada ini. Ada penerimaan pendapatan, ada pembayaran beban, ada pembayaran dari pelanggan, ada pembelian dari persediaan, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah di laporan laba rugi tidak menunjukkan dampak operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Ini tidak ada dampaknya, jadi nggak muncul dampaknya. Yang bisa tahu tentang likuiditas dan solvabilitas adalah aktivitas operasi. Ya, berfokus pada likuiditas operasi. Memang jadi masalahnya itu begini. Kalau perusahaan itu untung besar, tapi nggak ada duit cash, percuma lah. Gimana dia bisa bayar utang? Kemudian yang terakhir adalah laporan laba rugi itu hanya mencatat ya, mengakui itu kan berarti mencatat pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan. Tapi pendapatan yang diterima sama yang dibayarkan enggak, ya. Pendapatan yang diterima masuknya di laporan arus kas. Beban yang dibayarkan juga masuk di kas. Oke. Ini gampang ini, Anda bisa baca sendiri sama sebenarnya seperti tadi waktu saya menjelaskan di laporan arus kas.